Shalom semuanya. Oke, seberapa banyak yang sudah ada, kita tetap mau memulai ibadah kita hari ini. Mari kita benar-benar siapkan hati kita. Jangan sampai kita hari ini datang, tapi kita fokus kita di tempat lain ya guys. Kita mau fokus untuk Tuhan, kita mau benar-benar mengkuduskan hati kita mau menyembah Allah kita. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita semua. Oke, mari kita sebelum memulai kita berdoa dulu. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau yang bekerja Tuhan dalam hidup kami, Kau yang mengerti isi hati kami Tuhan, Kau yang peduli kepada kami Bapa. Bapa, ampuni kami Tuhan jika mungkin kami masih mendukakan Engkau dalam setiap hal yang kami lakukan Tuhan. Kami mengecewakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan, yang masih mau Tuhan peduli Tuhan kepada kami Bapa. Kau masih menunggu kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan benar-benar jatuh hati Tuhan untuk mau mengenal Engkau lebih lagi Bapa, untuk benar-benar melakukan apa yang Engkau kehendaki saja Bapa. Ini hidup kami Tuhan, berbicaralah Tuhan apapun yang menjadi isi hati Engkau melalui pujian Tuhan, penyembahan, firman semua Tuhan. Biarkan kami Bapa hari ini datang tidak sia-sia Tuhan, tapi apa yang ingin Kau kehendaki Tuhan dapat tertanam melalui Roh Kudus dalam hidup kami Bapa. Thank you Jesus Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oke. Mari kita sembah Allah kita. Sing this song together. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama Kau menanti, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau menunggu hidup kami Bapa. Kami katakan sebelum mengenal-Mu,
Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Terima kasih Tuhan. Sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, ku sadari selama ini Tuhan kau menanti, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Kami mau Tuhan, seluruh hidup kami Bapa tetap menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Thank you Jesus God, thank you Jesus Lord. Kasih setiamu Tuhan, di mana Engkau Tuhan selalu menunggu hidup kami. Kami mau Tuhan benar-benar kudus Tuhan di mata Engkau. Kami benar-benar Tuhan mau melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah ini, Engkau yang urapi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yuk. Oke, kita beri tos kanan kiri dulu yuk. Lebih semangat buat Tuhan kita. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Tim musik, come on. Kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita yuk. Sekali lagi, come on. Are you ready? Here we go. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah ku lihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Kami katakan bersama Roh, ku pasti menang. Semua tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kami katakan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku.
yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Come on SF, bersama rohmu ku pasti menang. Here we go. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja tinggi keagungan, tinggi namamu dipuji. Kami bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari berikan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Hey. Mari kita angkat tangan kita ke atas tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja Thank you Jesus. Woo. Oke, mari kita siapkan hati kita. Satu lagu yang sangat berarti dalam hidup David, di mana Tuhan selalu menunggu hidup kita ya guys. Tapi terkadang kita itu yang egois. Terkadang kita seenaknya sendiri. Berkali-kali diberi kesempatan sama Tuhan, seringkali diingatkan, seringkali di reminder, masih diberi kesempatan. Tapi terkadang kita memilih untuk lebih mempedulikan hidup kita daripada hidup bersama Tuhan. Melalui satu lagu ini, mari kita benar-benar kayak mau menjadi bejana yang dalam hidup ini mau bergaul dengan Tuhan, mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, mau dipakai di dalam apapun yang kita lakukan, di marketplace, layanan, hidup dengan keluarga. Mari kita benar-benar menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita benar-benar menjadi bejana yang mau dibentuk setiap hari, diproses sama Tuhan agar kita dapat memuliakan nama Tuhan. Come on, just worship God. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi bejana-Mu Bapa. Kami katakan
jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu Bapa, tersungkur di kaki-Mu. Kami katakan, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur Tuhan, masuk dalam pikiranku. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan, untuk memuliakan-Mu. Engkau yang memakai kami Tuhan, bencana-Mu. Ku mau mengiring-Mu Yesusku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
kasih Tuhan. Benar Tuhan, benar ini hidup kami. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Semuanya Bapa, semuanya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Engkau saja. Thank you Jesus God. Terima kasih. Mari kita katakan sekali lagi dengan iman kita yang paling dahsyat. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melalui pujian yang baru saja dinyanyikan. Pujian ini mengajak kami untuk masuk di dalam kehendak-Mu. Ada kalanya kami tahu kehendak-Mu, tetapi kami ragu-ragu untuk masuk. Karena kami seolah melihat di balik kehendak-Mu. Ada perkara-perkara yang mungkinkah kami sanggup untuk memikulnya. Ada perkara-perkara yang kami bertanya-tanya, mungkinkah saya menjalaninya. Tetapi Tuhan Engkau menolong setiap kami untuk bukan hanya berhenti di pintu kehendak-Mu. Dan kami hanya mengintip kehendak-Mu. Dan kami seolah menikmati, padahal kami sebenarnya hanya memandang dari kejauhan kehendak-Mu. Jangan kami seperti Petrus yang memandang Yesus yang sedang diadili dan dari kejauhan. Petrus mengamat-amati. Petrus melihat bahwa apa yang dihadapi oleh Yesus sesuatu yang berat. Tetapi Petrus tahu bahwa Yesus sedang melakukan kehendak Bapanya. Dan bagi Petrus itu adalah sebuah perkara yang sungguh mengecewakan. Karena Petrus berharap Yesus akan menjadi raja yang mengajak Petrus untuk bersama-sama dengan Yesus memerintah secara fisik. Disitulah iman Petrus digoncangkan. Dan ketika iman Petrus hancur, tapi Yesus tetap mencari Petrus. Karena Yesus tahu bahwa Petrus sekalipun dia lemah, dia masih belajar mengasihi Engkau Tuhan. Kami semua belajar mengasihi Engkau. Dan ajar kami di dalam proses belajar mengasihi Engkau. Kasih kami semakin dewasa di dalam Engkau. Kasih kami bukan berdasarkan perasaan atau berdasarkan kenyamanan lagi.
tetapi berdasarkan penyerahan penuh kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat puji-pujian yang telah dibawakan oleh tim worship yang berbicara kepada setiap kami. Kami rindu kehendak-Mu untuk Engkau kerjakan melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman-Mu. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Ya. Oke. Terima kasih buat tim worship yang membantu kita untuk hati kita dipersiapkan dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih buat WL dengan kepekaan terhadap apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saya merasa lagu-lagu yang dipilih adalah lagu-lagu yang mempersiapkan firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, kita sudah masuk bulan Februari di tahun 2024 ini. Beberapa hari lagi akan ada Chinese New Year dan ya rasanya Indonesia ini hari liburnya enggak selesai-selesai. Saya membayangkan kalau saudara sebagai usahawan di Indonesia ini, saudara akan berhadapan dengan pegawai-pegawai yang kalau saudara usaha saudara-saudara itu kalau berhubungan dengan hari libur harus libur. Tapi kalau usaha saudara-saudara kalau hari libur bahkan akan ada banyak pengunjung ya saudara happy ya saudara. Dan saudara tetapi sekali lagi saya senang untuk saudara-saudara bisa hadir di tengah-tengah ibadah kita. Saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam satu seri khotbah bulan Februari. Khotbah Februari ada satu seri khotbah yaitu The School of Faith, Sekolah Iman. Dan di tahun 2024 ini kita akan belajar memang faith in action. Kalau bulan Januari yang lalu a new beginning, kita memulai permulaan baru, ada hal-hal yang kita harus persiapkan. Dan bulan Februari kita akan belajar tentang sekolah iman. Ya. Karena saudara, sebagaimana sebuah sekolah itu tujuannya untuk apa saudara? Apa tujuan sekolah saudara? Waktu saudara kirimkan yang punya anak, kirimkan anak-anak saudara untuk sekolah, kira-kira apa tujuannya saudara-saudara sebagai orang tua? Apa? Saudara pilih sekolah yang baik ya, betul ya. Kira-kira apa tujuan kita menyekolahkan anak kita? Ya, pintar. Ya, saudara ada macam-macam pilihan sekolah. Ada sekolah yang kemudian fokus mempersiapkan, mungkin bisa sekolah di luar negeri dengan beberapa bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Jadi kita orang tua punya semacam harapan ketika menyekolahkan anak kita. Dan kita tidak sembarangan memilih sekolah untuk anak kita. Jadi sekolah tujuannya adalah membawa anak kita dalam proses belajar. Dan belajar itu artinya apa? Belajar itu artinya mengalami perubahan yang lebih baik. Itu belajar, saudara-saudara. Mengalami perubahan yang lebih baik, itulah belajar. Kalau saudara belajar main keyboard, maka saudara pasti berharap akan mengalami perubahan lebih baik. Jadi ciri dari seorang yang benar-benar mengalami proses belajar, itu adalah perubahan, saudara. Kalau saudara-saudara punya anak disekolahkan, kalau ingin tahu apakah anak kita mengalami proses belajar yang benar, ya lihat perubahannya. Kalau tidak ada perubahan saudara-saudara, dari dulu begitu-begitu aja, sebenarnya anak kita hanya pergi ke sekolah tetapi tidak mengalami proses belajar. Demikian juga dengan iman saudara-saudara. Iman itu harus mengalami perubahan. Dari waktu ke waktu harus mengalami pertumbuhan iman kita. Dan untuk itu ada sekolah. Bedanya kalau sekolah-sekolah yang biasa, saudara harus bayar untuk sekolah itu. Ada uang SPP, uang daftar ulang, uang pembangunan. Dan kita tahu kita
mau membayar itu semua karena kita punya harapan bahwa anak kita akan menjadi seperti yang kita imajinasikan ketika mereka sekolah di situ. Jadi pinter ini, pinter itu, pandai bergaul dan lain sebagainya. Nah, saya mau tanya saudara-saudara, pada waktu saudara-saudara percaya kepada Yesus menjadi orang Kristen, apakah saudara punya tujuan? Apakah saudara dan saya punya imajinasi kita ini jadi orang Kristen atau jadi percaya Yesus itu untuk apa? Kalau kita tidak punya imajinasi seperti saudara menyekolahkan anak saudara, wes pokoknya yang penting bisa sekolah. Maka saudara tidak tahu apa yang kita harapkan. Bahkan kadang-kadang anak kita mau berangkat sekolah atau enggak sekolah, kita enggak peduli. Sebab kita enggak punya tujuan dengan anak itu, saudara-saudara. Demikian juga ada orang-orang Kristen yang berpikir bahwa percaya Yesus, that's all, titik. Dan mereka tidak punya tujuan lebih lagi. Tidak berimajinasi melalui tujuan itu, mereka mau jadi apa, saudara-saudara. Mereka menjadi seperti apa? Tidak heran menurut saya banyak orang yang mengaku Kristen tetapi kelasnya enggak naik-naik. Sekolahnya kelasnya enggak naik-naik dari dulu begitu-begitu aja, saudara-saudara. Enggak naik-naik, masalahnya ya itu saja. Hal yang sama, perkara yang sama. Dan saudara-saudara, apakah Tuhan yang telah menebus saudara dan saya rela kita tidak mengalami kenaikan kelas? Apakah dia rela bahwa kita menghabiskan waktu di muka bumi ini tanpa kehendaknya itu tergenapi dalam hidup kita? Saya yakin Tuhan tidak rela. Karena Tuhan punya rencana di dalam setiap kita semuanya. Dan itu sebabnya saudara-saudara, saya mengajak kita di hari yang pertama minggu ini, yaitu saya akan berbicara tentang bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, bergaul karib dengan Tuhan karena saya merasa, bukan hanya merasa, tetapi mengamati, mempelajari bahwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka, Tuhan membawa mereka untuk dekat, karib dengan dia. Yesus sudah menunjukkan bahwa Yesus bangun pagi-pagi untuk dia menghadap, berdoa, berbicara dengan Bapanya. Dan Yesus sangat jelas mengatakan dalam Yohanes pasal 17, aku tidak akan melakukan sesuatu di luar kehendak Bapakku. Dia bagaimana bisa presisi, saudara-saudara, bisa iman. Kalau kita bicara bahwa Yesus mewakili kita sebagai manusia, bagaimana Yesus bisa presisi dengan kehendak Bapanya? Yaitu Yesus bergaul karib dengan Bapanya. Saudara, dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, next slide. Kejadian 5 ayat 24 mengatakan begini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok hidup bergaul, dan kata bergaul dalam bahasa Inggris itu berjalan. Henok berjalan. Itu sebabnya saya mendefinisikan kata bergaul artinya berjalan bersama. Bergaul, berjalan bersama. Henok berjalan bersama dengan Allah di dalam kehidupannya. Henok bergaul dengan Allah sehingga kemudian kitab Ibrani menafsirkan ayat yang singkat tentang kehidupan Henok ini di dalam Ibrani 11 ayat 5. Kemudian penulis Ibrani menafsirkan begini, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah.
Saudara perhatikan bahwa kalau Kejadian mengatakan Henokh bergaul atau berjalan dengan Allah. Dan setelah sekian ratus tahun kemudian penulis Ibrani menafsirkan artinya apa bergaul dan berjalan bersama dengan Allah. Itu dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan iman. Ibrani mengatakan dengan iman Henokh terangkat. Henokh mengalami puncak dari kehidupannya yaitu terangkat dengan iman. Seolah-olah, saya gambarkan begini saudara-saudara, seolah-olah Henokh berjalan menuju surga dan berjalannya itu dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Henokh berjalan menuju surga. Saya yakin saudara-saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus, ujung dari perjalanan kita adalah surga. Tapi pertanyaannya, apakah saudara berjalan dengan pemilik surga? Bagaimana mungkin kita bisa sampai ke tujuan kalau kita tidak berjalan dengan pribadi yang telah menetapkan tujuan bagi kita semua? Kita bisa kesasar, saudara. Kita bisa tersesat. Sehingga saudara bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah itu membutuhkan iman. Membutuhkan iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman kita mengerti bahwa Allah telah menciptakan alam semesta. Saudara perhatikan, iman itu mata rohani kita. Iman itu mata rohani kita. Sehingga ketika kita belajar bergaul, berjalan bersama dengan Allah, itu membutuhkan mata kita, mata rohani kita. Kadang-kadang saudara, apakah Henokh ini tidak seperti saudara dan saya, manusia biasa. Henokh manusia biasa. Saudara-saudara, di mana kadang-kadang up and down. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak semangat. Kadang-kadang kecewa, kadang-kadang marah. Tetapi perhatikan, karena iman. Bergaul dengan Allah perlu iman. Saudara-saudara, saya mau tanya saudara-saudara. Saudara jadi orang Kristen, apakah saudara pakai iman? Atau hanya pakai pikiran, penglihatan, hitung-hitungan seperti kita mau beli sesuatu di toko. Dilihat kurang lebihnya, untung ruginya. Ya saudara-saudara, ini untung ini kalau saya ambil ini. Ini rugi saya nggak mau. Saudara, bergaul dengan Tuhan itu perlu iman. Kadang-kadang kita pikir rugi. Karena waktu kita terbatas. Karena waktu kita sangat sempit. Dan banyak hal yang harus kita kerjakan. Tetapi Henokh dengan iman bergaul dengan Allah. Sehingga dikatakan ia mendapat kesaksian. Allah bersaksi atas hidup Henokh. Bahwa Henokh berkenan kepadanya. Saudara-saudara, Allah menjadi saksi. Dan ini menarik sekali saudara-saudara. Ayat Ibrani 11 ayat 5 ini, kadang-kadang manusia kita, itu kita ingin orang yang menjadi saksi. Allah gak ada yang lihat, untuk apa? Gak ada yang lihat saya sedang bergaul dengan Allah. Saudara, ayat ini mengatakan dan Allah itu menjadi saksi. Kiranya saudara dan saya dalam perjalanan bergaul dengan Allah, beriman untuk tetap dekat dengan Allah. Hanya Allah yang menjadi saksinya. Amin. Bukan Instagram, bukan netizen, bukan orang-orang di luar sana di mana kita mencari perkenan orang-orang. Sehingga kemudian kita dianggap rohani, saudara-saudara.
biarlah ayat ini menjadi kenyataan. Ia memperoleh kesaksian. Dari siapa ia memperoleh kesaksian? Dari Allah sendiri. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Allah, saudara. Allah lah yang menyaksikan. Saudara, saya bisa saja ngewes tentang kehidupan suami istri rumah tangga saya. Tapi pertanyaannya, apakah istri saya berani bersaksi tentang apa yang saya katakan itu benar? Kalau saya hanya ngewes ketika tidak ada istri saya, saudara bisa ragukan itu ya saudara. Saudara, bergaul dengan Allah, biarlah Allah sendiri yang menyaksikan. Tetapi saudara, kita tahu bahwa tidak semudah itu. Untuk bergaul dengan Allah, tidak semudah itu. Kenapa? Karena dosa telah menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Dosa itu menghancurkan hubungan. Dan saudara-saudara, betapa dampak dosa itu luar biasa. Next slide. Sehingga kita memang berhubungan dengan keadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Sehingga membangun hubungan bergaul dengan Allah itu tidak semudah membalikkan tangan. Daud sendiri bersaksi. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 7 mengatakan demikian. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud menyadari sekalipun dalam karirnya sebagai seorang raja telah mencapai puncak. Dan Mazmur 51 adalah Mazmur pada waktu Daud jatuh dalam dosa bersama dengan Batsheba, berzina dan kemudian melakukan pembunuhan berencana. Uria suami Batsheba kemudian dibunuh. Daud begitu hancur luar biasa. Padahal Daud sebelumnya seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat saudara bahwa efek dosa masih terus mengintai saudara dan saya. Dosa di dalam kitab Kejadian pasal 4 dikatakan bahwa dosa itu seperti dalam bahasa Inggris scratching. Scratching itu seperti kucing yang kemudian mengintip di pintu, dan begitu pintu itu terbuka, kucing itu akan masukkan kakinya, lalu masukkan kepalanya, dan kemudian masuk ke rumah. Begitu cium bau ikan asin, saudara, maka dosa mengintip. Saudara dan saya, kita bukan orang-orang yang kebal dosa, saudara. Kita bukan kebal dosa, dan dosa selalu mencari kesempatan. Dosa menghancurkan hubungan ketika di Taman Eden, di mana Allah yang menciptakan taman itu, ternyata dosa itu mengintip, siap menerkam manusia yang pertama. Sampai kemudian mereka jatuh dalam dosa. Dosa menghancurkan hubungan. Dan saudara-saudara, dosa itu ada dua konsekuensi dari dosa. Yang pertama disebut spiritual bondage, yaitu perbudakan rohani. Kalau saudara membaca di dalam Roma, dikatakan di sana ada perbudakan rohani. Dosa, Roma 6 ayat 16 mengatakan demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Paulus berbicara tentang bahwa di depan kita ada dua jalan, yaitu jalan yang disebut ketaatan dan jalan yang kedua adalah jalan perbudakan, yaitu budak dosa. Saudara dan saya, ayat 17 mengatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saudara-saudaraku,
Manusia ketika jatuh di dalam dosa, manusia tanpa sadar diperbudak oleh dosa. Dan dosa yang merusak manusia, merusak hati nuraninya, sehingga manusia tidak bisa membedakan manakah yang dia harus sembah. Saudara-saudara, di dalam next slide, begini saudara-saudara, Roma pasal 6 mengatakan begini, bahwa kalau dosa itu kita tahu bagaimana seseorang atau kita itu sedang berada di dalam dosa. Konsekuensi yang dari dosa muncul adalah spiritual bondage, yaitu belenggu rohani, perbudakan rohani. Dan perbudakan rohani ini, saudara-saudara, itu muncul, mungkin kita bukan orang yang melakukan kejahatan seperti begal, mungkin korupsi, atau mencuri. Bukan dosa-dosa yang kita tahu secara legal itu adalah sebuah kejahatan. Tetapi spiritual bondage yang diakibatkan oleh dosa, perbudakan rohani yang diakibatkan dosa, itu tidak selalu berurusan dengan kejahatan yang secara hukum itu disebut sebagai perbuatan jahat. Karena apa? Karena spiritual bondage, belenggu rohani itu muncul dalam bentuk penyembahan, saudara-saudara. Dalam bentuk penyembahan. Everybody worship. The only choice we get is what to worship. Saudara, kalau ingin tahu apakah kita benar-benar sedang menuju kemerdekaan adalah cek apa yang kita sembah. Apa yang kita sedang taruh di tempat di mana itu harusnya Allah yang terutama. Tetapi kemudian kita taruh yang lain, maka kita tahu sebenarnya kita sedang berada di dalam belenggu rohani, saudara-saudara, di dalam belenggu rohani. Saudara lihat, sebenarnya pasal utama yang di dalam khotbah pagi ini adalah Mazmur pasal 51. Mazmur yang bicara tentang keterbukaan dari seorang raja yang sudah sampai pada puncak. Dan ketika dia jatuh berzina dengan Batsyeba, Nabi Nathan datang kepada dia. Dan ketika Nabi Nathan datang kepada dia, Nabi Nathan mengingatkan dia, tetapi dia tidak paham. Sampai kemudian Nabi Nathan, menarik sekali, ketika Nabi Nathan datang kepada Daud, Nabi Nathan bercerita tentang seorang janda yang punya hanya satu domba, dipelihara seperti anaknya sendiri. Dan kemudian ada orang kaya yang punya banyak ternak, satu kali kedatangan tamu, dan kemudian raja itu memerintahkan untuk mengambil, merebut domba dari si janda. Dan keadilan dari Daud, saudara-saudara, ini perhatikan nih, Daud sebenarnya sedang dibelenggu oleh dosa, spiritual bondage, mengalami belenggu secara rohani, tapi otaknya masih bisa jalan dan berpikir tentang keadilan. Bayangkan nih saudara-saudara, betapa ngeri ya belenggu rohani ini. Daud masih bisa mengatakan begini, siapa orang kaya itu? Beritahu saya, biar saya tangkap dia. Ini sebuah tindakan keterlaluan, tidak adil. Harus dihukum. Bisa-bisanya ngomong begitu ya saudara-saudara. Kenapa saudara? Menurut saudara-saudara kenapa? Karena Daud di dalam hatinya yang terutama bukan Tuhan lagi, tapi nafsunya. Hati-hati saudara-saudara.
dosa ini bisa menyebabkan yang saya sebut collateral damage. Kerusakan yang menyeluruh, saudara-saudara. Di mana orang bisa bicara rohani, tapi sebenarnya maksud-maksudnya, saudara-saudara, bukan tentang Tuhan dan untuk Tuhan, tetapi untuk nafsunya, saudara-saudara. Untuk sesuatu yang dia sembah. Saudara dan saya harus punya discerning spirit. Roh yang bisa membedakan supaya saudara dan saya, sebelum kita bisa bicara tentang bergaul karib dengan Tuhan, saudara dan saya paham mengapa kita tidak bisa bergaul karib dengan Tuhan. Karena yang Tuhan lihat, bisa saja kita sedang worship not Him. Bukan sedang menyembah Dia, tapi menyembah sesuatu yang lain. Menyembah, saudara-saudara, bisa menyembah diri sendiri, saudara-saudara. Bisa menyembah kebutuhan kita sendiri. Sehingga ketika kita merasa Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kita, that's it. Kita kemudian berhenti. Saudara-saudara, saya ini anak pendeta lama, jadi saya dulu mengamati ya. Kami dulu punya doa pagi di gereja. Saya perhatikan ini. Ada orang-orang yang kalau lagi masalah itu banyak datang untuk ikut doa pagi ya, saudara-saudara. Bagus sih sebenarnya ya. Kan berarti membutuhkan Tuhan. Tapi kalau sudah terjawab, saudara-saudara, perlahan-lahan tapi pasti mundur teratur, saudara-saudara. Saudara-saudara, perhatikan bahwa perbudakan rohani itu terus-menerus harus digesek, dibersihkan, dan caranya saudara-saudara dengan terus-menerus mengutamakan Tuhan, memutuskan dengan iman, you are the most important. Engkau yang paling utama Tuhan di dalam hidupku. Ketika saudara-saudara di dalam satu keputusan-keputusan sulit, saudara berkata, Tuhan aku menyembahmu, Engkau yang utama. Dari situ saudara-saudara, perbudakan rohani itu akan digesek sampai seperti Henok dikatakan, Henok berkenan kepada Allah, saudara-saudara. Saudara, saya membaca sebuah catatan atau tulisan dari seorang yang bernama David Foster Wallace. Dia mengatakan satu pernyataan seperti ini. Everybody worship. The only choice we get is what to worship. And the compelling reason for maybe choosing some sort of God or spiritual type thing to worship. Setiap orang menyembah. Dan satu-satunya pilihan bagi kita adalah apa yang kita sembah. Dan alasan yang mungkin membuat kita pada akhirnya menganggap sesuatu itu sebagai ilah atau sesuatu yang kita anggap spiritual type, sesuatu yang rohani yang kita sembah adalah sesuatu yang kemudian ternyata apa yang kita sembah itulah yang memakan kita. Apa yang kita sembah itulah yang memakan kita. Di dalam Mazmur pasal 115, prinsip ini dikatakan ketika Mazmur 115 berbicara tentang orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata, diciptakan patung-patung itu punya mata tapi tidak bisa melihat, punya tangan tapi tidak bisa menolong, dan penulis Mazmur mengatakan demikianlah jadinya orang-orang yang menyembah. You will be like what you worship. Saudara dan saya akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Dan David Wallace mengatakan bahwa apa yang kita sembah itu mengkonsum kita, memakan kita. If you worship money and things,
If they are where you tap real meaning in life. Ketika engkau coba, apabila kita menyembah uang dan segala perkara-perkara yang lain, dan ketika kita tap mencari arti hidup, then you will never have enough. Dan kita mulai menyadari bahwa ternyata uang itu tidak cukup. Kita akan merasa perlu lagi, tambah lagi. Dan saudara, orang yang kemudian begitu banyak uang tapi pelit, saya juga terus terang gak ngerti ya saudara. Jadi rasanya itu uang ternyata memakan dirinya. Dia tidak pernah merasa cukup. Dia bahkan kemudian melihat orang lain sebagai rival. Saudara perhatikan ini saudara, dosa melahirkan perbudakan rohani dan menyebabkan kita itu menjadi orang yang terus berpikir orang lain adalah rival kita. Orang lain adalah saingan kita, rivalitas. Makanya saudara, akhirnya apa? Orang seperti ini sulit untuk bahagia melihat orang lain berhasil. Kenapa? Karena dianggap itu sebagai rival. Padahal di dalam 1 Korintus pasal 13 mengatakan kasih itu bersukacita untuk orang lain. Nah kalau saudara melihat hati kita mulai iri, hati-hati saudara. Siapa yang saudara sembah? Karena rasa iri membuat kita sulit untuk mengasihi dan berbuat baik dengan cara kreatif. Kita akan berbuat baik tetapi ada pamrih. Saudara perhatikan ini, dosa menyebabkan perbudakan rohani menyebabkan kita tidak bisa melihat Allah sebagai yang utama, menyebabkan kita menyembah berhala-berhala, segala sesuatu yang selain Allah. Orang yang menyembah tubuh dan kecantikan atau sexual allure, yaitu hal-hal perkara seksual yang atraktif, dia akan selalu merasa ada yang jelek. Menarik ya. Orang yang menyembah begitu cantik, tubuhnya molek, dan saudara-saudara waktu saya amati ini, saya baca orang-orang yang luar biasa secara fisik, cantik, ganteng, tetapi kenapa pada akhirnya mereka seperti feel bad, merasa ada yang kurang, sulit menerima. Why? Pengamatan David Wallace ini benar. Apa yang kita sembah akan memakan kita. Apa yang kita sembah akan, tidak heran orang-orang ini akan mengejar kecantikan. Dan menarik, and when time and age start showing, you will die a million deaths before they finally grieve you. Dan orang yang menyembah ini akan terus menerus seolah-olah dikejar oleh umur dan waktu. Dan mereka akan mati berkali-kali sebelum pada akhirnya hal-hal itu pada akhirnya membuat dia sadar dan dia berduka untuk itu. Saudara-saudara, dosa harus dibereskan. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk mengikut Tuhan dan kita mengalami benar-benar proses di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dosa memang pada waktu kita percaya Yesus, mengaku dosa, kita sadar kita orang berdosa. Tetapi saudara dan saya masih ada di dalam dosa. Already but not yet. Kita diselamatkan tetapi belum sempurna diselamatkan. Kita terus dikerjakan. Dosa harus dibereskan.
Dosa harus dibereskan terlebih dahulu. Karena kalau tidak, saudara-saudara, menjadi karib dengan Tuhan hanya sebatas sebenarnya ungkapan-ungkapan orang-orang yang sedang dibelenggu rohaninya dan berpikir menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya yang dia sembah adalah kenyamanan dirinya sendiri. Yang dia sembah adalah feel good, feel good, ya saudara-saudara. Begitu mulai berpikir tentang membayar harga untuk Tuhan. Saudara tahu ya, kalau kita menyembah sesuatu, kita itu enggak sayang-sayang bayar harga untuk yang kita sembah. Kita enggak berpikir eman-eman. Betul. Dan itu unconscious. Itu di dalam alam bawah sadar kita. Seperti yang tadi kalimat everybody worship, saudara dan saya, setiap kita itu ada yang kita sembah. Bedanya, yaitu kita tidak sadar apa yang kita sembah. Jadi kalau kita bicara bergaul karib dengan Tuhan, tetapi tidak dibongkar terlebih dahulu apa yang kita sembah, maka sebenarnya sama seperti saudara-saudara ngajak ngomong seseorang, tapi orang itu pikirannya ke tempat lain. Gak enak, gak nyambung, seperti ada tirai tipis. Ya. Tapi saudara-saudara, saya membayangkan Tuhan ini berapa sering sakit hati dengan saya ya saudara-saudara ya. Mungkin dengan kita. Tuhan berusaha mendekat kepada kita. Dan menanti kita seperti tadi lagu itu. Tapi kita cuek. Kita tidak peduli. Saudara-saudara, dosa harus dibereskan dulu. Itu sebabnya Mazmur pasal 51, Raja Daud menyadari ini. Dosa harus dibereskan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Next. Kristus datang. Itu 3 hal yang dikerjakan. Incarnation, substitution, restoration. Yesus menjadi manusia supaya bisa mengganti tempat saudara dan saya. Substitution. Sehingga pada akhirnya kita mengalami restoration. Menjadi semakin serupa dengan dia. Tetapi saudara, ini bagaimana bisa kita alami. Dosa harus dibereskan. Next. Pengakuan dosa adalah jalan pemulihan hubungan. Saudara-saudaraku, mengakui betapa powerfulnya pengakuan itu, saudara-saudara. Kita kadang-kadang kalau lagi bermasalah dengan orang, kita ingin memulihkan hubungan itu dengan cara kasih makanan, ya saudara-saudara, ya dibaikin gitu ya. Tapi nggak pernah keluar omongan gitu ya, omongan yang sorry aku begini ya. Kenapa? Menurut saudara-saudara kenapa saudara-saudara? Kenapa ada, kadang-kadang saya juga bisa begitu ya saudara-saudara. Lebih mudah memberi sesuatu ketika kita nggak enak ya. Dan perlahan-lahan terlupakan lewat oleh waktu daripada ngomong dan mengatakan yang sorry ya, aku ngomong tadi kasar, aku tadi begini. Kenapa saudara-saudara? Kenapa lebih mudah itu? Kenapa? Ya, karena mengaku itu membutuhkan kerendahan hati saudara-saudara. Dan meminta maaf itu membutuhkan kerendahan hati. Kita berpikir dengan memberi, dimaafkan. Karena kenapa? Kita ukurannya, dia udah baikan dengan saya, udah tertawa. Gitu ya saudara. Tetapi saudara tahu, hatimu tidak dibentuk dan kita tetap sombong. Sebenarnya apa yang kita lakukan ketika dia memberi maaf kepada kita, dia yang bertumbuh, tapi kita tidak pernah bertumbuh.
Dan saudara-saudara, bisakah kita bergaul karib dengan Tuhan? Kalau pola pikir kita dengan Tuhan juga seperti itu. Di mana kita bribe Tuhan. Kita suap Tuhan. Saudara-saudara, sangat beda. Seperti Daud. Next. Last one. Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Kenapa jiwa Daud hancur? Kalau saudara baca di atasnya, Daud mengatakan, pelanggaran dan dosa aku telah bergumul. Pelanggaran dan dosa telah membuat aku diperbudak. Dan menggunakan kekuasaanku untuk memenuhi apa yang aku sembah. Yaitu lust, not love. Nafsunya dia. Dan ketika Daud kemudian menyadari satu-satunya obat adalah jiwa yang hancur. Saudara-saudara, jiwa yang hancur hanya terjadi kalau saudara dan saya mengaku. Sebab tanpa pengakuan, misalnya dengan memberi, dengan memperbaiki, tak pijet ya gitu ya. Kita minta maaf dengan cara pijet gitu ya. Kenapa? Sulit ngomong yang sorry. Karena pada dasarnya, atau sebaliknya ada orang yang gampang minta maaf tapi tidak benar-benar lahir dari hatinya juga. Jadi itu seperti sebuah lip service, bukan lip service, sebenarnya untuk meneduhkan perasaan tidak enak. Itu model pemberian tapi dengan kata-kata maaf. Yang benar adalah pengakuan, bukan hanya sekedar minta maaf. Jadi kalau maaf ya gini, ya itu kadang-kadang pada level sopan santun saudara-saudara. Tapi secara sengaja saudara berkata, minta maaf, saya telah ngomong kasar. Habis kamu sih, nah gitu. Keluarganya begitu ya, sudah ada minta maaf. Habis kamu sih yang mulai dulu gini. Jadi mau rekonsiliasi, mau pemulihan, bertengkar lagi makin apa? Emang kamu dulu yang mulai. Jadi saudara pernahkah saudara mengalami itu ya? Jadi kadang-kadang makanya itu saudara, kalau saudara minta maaf itu sudah stop rem dengan kemudian ambil bagian yang dimana memang kita bersalah. Itu that's all. Sesudah itu kalau lawan kemudian aku juga sorry. Karena aku tersinggung sama kamu sehingga aku kemudian mengatakan begini. Nah, diakui oleh lawan kita itu lebih baik daripada kita yang pinpoint. Soalnya kamu sih ngomong gitu duluan. Jadi saudara, pengakuan kita masih diikuti oleh ekor kesombongan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa punya sesuatu untuk Tuhan. Padahal Tuhan menuntut pengakuan atas dosa kita. Dan ketika kita mengaku dosa kita, maka seperti Pak Daud mengatakan itu menjadi persembahan yang harum. Dan saudara tahu kekaripan model perjanjian lama? Kekaripan model perjanjian lama adalah ketika orang datang membawa korban persembahan, dan persembahan itu dibakar dan berbau harum. Dan Allah berkenan atas persembahan itu. Itulah kekaripan. Di mana Allah menerima apa yang kita persembahkan. Saudara, kadang-kadang kita berpikir kita equal dengan Allah ya. Sehingga kita pikir kekaripan itu seperti kita dengan sahabat. Allah ini ya dicoel-coel saudara-saudara. Menurut saudara-saudara kekaripan kalau saudara menghadap seorang raja, kekaripannya itu seperti apa? Persembahan saudara-saudara yang saudara beri, itu bagi dia kemudian mengatakan, ini luar biasa, terima kasih ya. Saudara-saudara, itulah kekaripan. Dia adalah raja. Dia layak kita sembah.
Dan ketika datang dengan hati yang hancur, mengingat segala sesuatu, disitulah titik di mana kita bisa bersekutu dengan Allah. Bukan hanya sekedar lagu yang indah atau perasaan yang melo, bukan. Karena persekutuan dengan Tuhan itu menyangkut seluruh keberadaan kita, termasuk hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta tolong untuk pemain musik maju ke depan. Kita menyanyikan satu pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu. Saudara-saudara, saya mengajak saudara menyanyikan pujian ini. Tapi jangan terburu-buru untuk sampai kepada fokus keindahan Tuhan. Sebelum saudara-saudara menyadari keberdosaan kita yang membuat kita menjadi tetap rendah hati. Saudara, saya orang berdosa, sebagai gembala yang memimpin orang berdosa lainnya. Hanya oleh anugerah saja saya diizinkan Tuhan memimpin. Tapi kalau saya tidak hati-hati, kepemimpinan menjadi power yang kemudian bisa menyebabkan saya menyembah power itu. Demikian juga kita. Siapakah yang saudara dan saya sembah, maka kepadanya kita akan menjadi karib dengannya. Mari kita menyembah Tuhan. Karena kalau saudara dan saya menyembah Dia, saudara akan merindukan dan menjadi karib dengan Dia. Sehingga dosa-dosa kita ditelanjangi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekaligus mempersiapkan perjamuan kudus. Haleluya. Saat indah. Saya minta wanita dulu menyanyikan pujian ini. Saat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Pria menyanyikan bait yang berikutnya. Bawa daku, bawa daku berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kekudusanmu Bapa,
anugerah-Mu. Saudara-saudara, kita mau mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Ketika Daud menyadari keberdosaannya, dia berkata, persembahan yang berkenan, korban sembelihan yang berkenan adalah hati yang hancur, yang menyadari keberdosaannya, yang menyadari kelemahannya, tetapi tidak hanya berhenti menyesal. Daud mempersembahkan penyesalannya itu di hadapan Tuhan. Daud menaruh itu di mezbah Tuhan. Dan sambil berkata, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Karena menyadari tanpa roh Tuhan, dia tidak akan menyadari keberdosaannya. Kalau saudara masih bisa sadar, roh Allah sedang ada di dalam diri saudara-saudara. Tuhan tidak biarkan kita sendirian. Kalau firman Tuhan berbicara kepada kita, roh Allah ada di dalam diri kita. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang Stefan dan Olip untuk membantu saya dalam pelayanan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah tidak membiarkan Daud sendirian jatuh. Allah mengirim Nabi Nathan. Allah berbicara melalui rohnya sehingga Daud bisa kembali lagi. Dan sekalipun namanya disebutkan pernah jatuh, tetapi dikatakan bahwa Daud adalah seorang yang dekat dengan hati Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh di dalam dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah menyembah selain Allah? Kita menyembah yang lain, saudara-saudara, mengutamakan yang lain, dan memandang bahwa yang lain itu adalah yang memang membuat kita berarti. Sampai kita sadar bahwa semakin kita kejar, semakin kita merasa lelah dan kosong. Waktunya terbuka kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ini hati jiwaku, hancur di hadapan-Mu Tuhan. Sebagaimana unsur perjamuan kudus yang juga roti dihancurkan buat saudara dan saya, Kristus menerima kita bukan apa adanya ketika saudara percaya kepada Dia. Kristus tidak menerima kita apa adanya. Kristus menerima kita ketika kita percaya kepada Dia. Karena ketika kita percaya kepada Dia, kita mengakui keberdosaan kita. Kita mengakui kekotoran diri kita. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyucikan hati kita masing-masing. Bapa di dalam surga, sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus, biarlah Engkau menilik setiap kami Tuhan. Termasuk hamba-Mu. Kami semua orang berdosa. Kami semua tidak sempurna. Tapi dari waktu ke waktu kami mau belajar di dalam sekolah iman. Untuk iman kami menjadi iman yang belajar. Iman yang mengalami perubahan. Semakin mengenal hati Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau menilik setiap kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan menyucikan hati kami. Dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Apabila ada perkara-perkara yang memperbudak kami, yang oleh karenanya kami menyembahnya, dan itu menyebabkan kerohanian kami sebenarnya terikat, dan kami sulit untuk benar-benar dekat dengan Engkau dan mengerti hati-Mu dan kehendak-Mu.
Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan melalui pengorbanan dan kasih-Mu melalui perjamuan kudus, biarlah hati kami sekali lagi disucikan. Saya persilakan untuk dibangunkan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sementara unsur-unsur perjamuan dibagikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kuduskan umat-Mu, kuduskan kami Tuhan. Haleluya, Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Engkau sucikan kami sekali lagi. Engkau kuduskan kami sehingga kami bisa mendengar jelas kehendak-Mu. Dan hati kami tidak mengalami distorsi, karena hati kami dikuduskan, disucikan sekali lagi. Anugerah-Mu, saudaraku, sementara ada di dalam kesiapan perjamuan kudus, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya memberikan kesempatan untuk saudara-saudara mengambil roti, mempersiapkan roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti tubuh Kristus yang kudus, adakah kesalahan dan dosa yang Roh Kudus sedang ingatkan? Dan Tuhan sangat serius supaya saudara dan saya semakin serupa dengan Dia. Karena kalau kita terus membawa dosa-dosa, maka keserupaan dengan Dia adalah sebuah kemustahilan. Tetapi ketika kita menyadari dan mengakui, di situ kerendahan hati kita terjadi, dan di sanalah perubahan itu akan dikerjakan. Apabila ada perkara-perkara yang perlu kita bereskan dengan Tuhan, dengan sesama, mari kita ambil waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Saya berikan saudara-saudara 1 menit untuk saudara berdoa. Kalau ada perkara yang saudara rasa perlu bereskan, perlu minta pengampunan, atau saudara sendiri mau melepaskan pengampunan kepada orang lain yang menurut saudara merasa terluka oleh orang itu, saudara kecewa dengan orang tersebut. Sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Atau bahkan saudara kecewa dengan Tuhan, saudara marah dengan Tuhan, hampiri Tuhan dengan jiwa yang hancur di hadapan Dia. Haleluya, haleluya, amin.
Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, kamu mengingat aku. Mari kita makan bersama-sama. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang telah dicurahkan sekali dan untuk selama-lamanya. Barang siapa mengaku dosa, Ia yang setia dan adil akan mengampuni, dan darah Yesus menyucikan. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya minta tolong Afi bisa berdoa mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan, buat Tuhan yang nyata bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami sekali lagi mengingatkan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk setiap kami ya Tuhan. Dan kami sungguh merasakan Engkau di samping kami. Dan biarlah itu yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan. Buat kami mau bertobat dari hidup kami yang lama. Dan kami mau mengarah kepadamu. Semakin hari semakin berubah serupa dengan-Mu ya Tuhan. Pimpin hidup kami dan berikan kami kekuatan dan keinginan hati untuk mau semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Saya persilakan beli itu saudara. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Agus untuk firman yang luar biasa sekali. Kiranya siang hari ini kita diingatkan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun saya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan ya Tuhan. Tuhan, kiranya kami di siang hari ini kami diingatkan lagi ya Tuhan untuk pemulihan ya Tuhan yang terjadi di antara diri kami ya Tuhan. Biarlah relationship kami dengan Engkau semakin kuat ya Tuhan, dan biarlah kami membuka ya Tuhan, kami mau ya Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau kerjakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan yang terbaik ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberi ini ya Tuhan, dan berikanlah kami kebesaran hati ya Tuhan di dalam memberi ini ya Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi kerajaan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja yang tertera, atau bisa juga buat kalau teman-teman yang mau memberikan secara cash bisa di belakang. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Matius 5 ayat 16 yang berisi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, biarlah sekali lagi ayat ini mengingatkan kita untuk tetap menjadi cahaya dimanapun kita berada, nggak cuma di komunitas rohani, tapi juga dimanapun di kehidupan sehari-hari, di tempat kerja atau dimanapun itu. Oke, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya ingin welcome semua teman-teman yang hadir. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, dan kami sekeluarga SF juga ingin mengapresiasi buat teman-teman yang sudah datang on time. Kami mengucapkan terima kasih. Dan kita kasih tepuk tangan yuk buat semua. Dan jangan lupa minggu depan ibadah kita tetap ada di hari Minggu. Ibadah kita tetap ada ya hari Minggu. Meskipun minggu depan Sabtunya Chinese New Year, minggunya tetap ada ibadah. Minggunya tetap ibadah di hari Minggu jam 10 di tempat ini. Di ruko seberang Graha Fairground lantai 3. Oke, dan lalu untuk hari Selasa ini MOR akan diadakan. MOR tetap ada untuk hari Selasa ini secara online jam 7.30.
Jadi kami ingin mengundang semua teman-teman untuk join di MOR ini untuk berdoa bersama bagi beberapa pokok doa secara online jam 7.30 di hari Selasa. Dan sehubungan dengan public holiday, KTB Kamis ini diliburkan. Jadi Kamis ini KTB diliburkan dan untuk KTB mahasiswa apakah ada, Pak? Belum ada, ya. Dan KTB mahasiswa masih belum ada, ya. Jadi biasa hari Kamis kita KTB, di minggu ini kita libur. Untuk KTB mahasiswa juga belum ada. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Kus. Ya, terima kasih buat pengumumannya, saudara-saudara. Saya kembali mengajak kita semua jemaat SHF untuk menyadari dan melihat bahwa Tuhan taruh kita di Surabaya karena Tuhan punya tujuan. Dan biarlah kita mencari tahu tujuan Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah tantangan, pergumulan, pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya. Jangan lupa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mengerjakan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Ketika kita mengasihi Dia, kita mengerti bagaimana cara Allah bekerja melalui perkara-perkara yang kadang-kadang kita tidak expect terjadi. Be faithful, but also be fruitful. Jangan hanya ada setia saja, tetapi kiranya Anda juga berbuah. Dan kiranya demikian juga kita semuanya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Ya, seperti yang disampaikan, karena hari Kamis tanggal merah dan KTB Leaders yang lalu kita sudah sempat membahasnya, untuk kemudian hari Kamis ini diliburkan, tapi hari Minggu tetap ada. Saya menyadari bahwa mungkin ini menjadi long weekend. Tetapi gereja masih terbuka dan silakan saudara-saudara datang mengajak teman, keluarga, anggota keluarga yang lain untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan bagi nanti minggu depan yang saudara-saudara yang merayakan Chinese New Year, ya siap-siap ya. Yang saudara masih dapat angpau, puji Tuhan ya, dalam akhir minggu ini. Yang saudara giliran bagi angpau, puji Tuhan. Ya, kalau Henry punya 3 anak ini ya, potensi untuk dapat angpau dari 3 anak. Tapi Henry juga karena sudah harus memberi kepada keponakan-keponakan juga ya. Ya, sebuah budaya yang baik ya, saudara-saudara. Oke, kita bersyukur bersama-sama, senang bisa melihat saudara-saudara dan ingatkan teman-teman yang lain untuk datang dan mencari Tuhan. Mari kita akan akhiri, saya minta Henry bisa maju ke depan berdoa. Doakan untuk sepanjang tahun ini, biarlah Tuhan tolong kita untuk gereja kita faith in action, ada action yang oleh karena iman yang lahir dari kehendak Tuhan itu terjadi. Tuhan, terima kasih atas waktu ini Tuhan. Sekali lagi sebelum kami menutup kebaktian ini, kami ingin berdoa Tuhan dengan mendasarinya melalui firman-firman yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, biarlah Engkau murnikan iman kami Tuhan. Mungkin kami memiliki pengetahuan atau intelektual yang berbeda-beda pemahaman kami terhadap iman Tuhan. Biarlah hari ini menjadi salah satu petunjuk bagi kami Tuhan untuk mengerti apa itu iman, apa itu dekat denganmu Tuhan. Dan apa yang kami sudah lakukan hari ini, apakah itu telah sesuai. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, dan para jemaatnya, para pelayannya Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa melakukan hal-hal yang dengan iman yang benar itu Tuhan. Bukan dengan kepintaran kami semata atau pengetahuan kami, keberanian kami, tetapi biarlah itu bersumber dari iman kami Tuhan. Apakah itu melalui acara, melalui tindakan kami secara individu maupun secara gereja Tuhan. Biarlah kami memiliki pertumbuhan yang dari-Mu itu Tuhan. Kami rindu pertumbuhan yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami memiliki Tuhan yang setia. Dan kami yakin Tuhan Engkau akan memimpin kami ke tujuan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu terhadap semua dari kami Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini dalam nama-Mu. Amin. Saudaraku yang
kasih angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apabila ada di antaramu yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan, dan biarlah tangannya terulur kepadamu dan engkau mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri akan menjadi buah yang lebat di dalam hidupmu. Dan sekiranya Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati hubungan-hubunganmu, dan memberkati pekerjaanmu. Dan apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan akan menjadi buah lebat dan berdampak, supaya orang tahu bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang melalui hidupmu Kristus bercahaya, dan melalui hidupmu orang mengenal Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan pakai lidah bibirmu untuk menjadi orang-orang yang memberitakan firman, memberitakan Injil. Tuhan pakai tangan dan kakimu untuk berjalan dan bertindak di dalam kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan pakai semua bakat dan talentamu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini. Dan kita semakin serupa dengan Kristus sampai Dia datang menjemput kita semuanya. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin, amin, haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia padamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Amin. Karyamu di dalam hidupku, ajarku